Pemirsa, pandemi COVID-19 masih terus meluas di seluruh dunia. Saat ini Amerika Serikat berada di peringkat teratas dengan jumlah kasus positif terbanyak dibandingkan negara-negara lain. Data dari worldometers.info hingga Jumat petang ini menunjukkan angka terbanyak jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 adalah di Amerika Serikat, yaitu 59.564.116 kasus positif. Senin lalu, jumlah penambahan kasus positif di Amerika Serikat sempat mencapai 1 juta penambahan kasus dalam satu hari. Itu merupakan angka penambahan harian terbanyak dibanding negara-negara lain. Selain itu, menurut data kantor berita Reuters, di Amerika Serikat jumlah pasien COVID-19 yang menjalani perawatan di rumah sakit bertambah hampir 50% dalam satu pekan terakhir. Jumlahnya melampaui 100.000 pasien, terbanyak dalam satu tahun. Amerika Serikat mencatat kasus positif COVID-19 terbanyak dibanding negara-negara lain di seluruh dunia. Lalu seperti apa keadaan di sana? Ada rekan kami, reporter TV1 Yandri Subekti yang saat ini berada di New York dengan laporan langsungnya. Yandri, bagaimana dengan kondisi saat ini di sana? Bagaimana juga dengan peraturan pemerintah di sana mengenai COVID-19 ini? Saya rasa Amerika Serikat baru saja merayakan beberapa hari besar, diantaranya Natal dan Tahun Baru, dan juga kondisi cuaca yang buruk saat ini seperti yang Anda saksikan beberapa hari yang lalu. Kondisinya seperti ini di beberapa kota, hujan, kemudian suhu udara yang rendah, dan juga karakter dari virus Omicron ini yang cepat menyebar, sehingga hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan jumlah kasus baru beberapa hari terakhir di Amerika Serikat melonjak pesat, dan seperti yang tadi disampaikan beberapa hari terakhir ini bahkan 2 kali lipat dari beberapa hari dalam seminggu yang lalu, dan ini tentunya mengakibatkan dampak yang cukup serius, diantaranya jadwal penerbangan beberapa waktu yang lalu hingga hari ini banyak yang dibatalkan atau ditunda karena karyawan, staf maupun kru dari awak pesawat yang call out atau fall sick tidak bisa masuk karena terinfeksi oleh COVID-19 dan harus menjalani karantina. Demikian juga di sektor bisnis, di sektor hiburan banyak sekali yang kondisinya sedemikian rupa, mereka tidak bisa masuk karena harus karantina, dan juga di sekolah-sekolah. Dan beberapa hari yang lalu bahkan di kota Chicago memutuskan sekolah kembali remote atau melalui virtual, tidak secara langsung. Namun di beberapa kota demikian juga, dan namun untuk kota New York sendiri hingga saat ini masih belum ada keputusan untuk mengambil kembali dengan cara virtual, dan juga beberapa kota yang lainnya terdampak seperti di Los Angeles, di mana sistem pengadilan terbesar di negara Amerika ini juga menunda jadwal persidangan hingga beberapa hari ke depan karena meningkatnya jumlah kasus baru Omicron. Namun demikian hingga saat ini meskipun jumlah kasus baru ini meningkat pesat, namun tingkat ataupun angka kematian cukup stabil. Rata-rata hingga saat ini sekitar 1.300 orang perharinya meninggal dunia. Namun untuk yang diharuskan dirawat inap di rumah sakit sedikit mengalami kenaikan juga, terutama di kota New York. Ini jumlah yang harus masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit ini menimpa anak-anak melonjak 4 kali lipat dibanding beberapa hari sebelumnya. Diduga hal ini karena jumlah anak-anak yang imunisasi tervaksin masih rendah. Namun demikian pemerintah Amerika Serikat berusaha memaksa meningkatkan tingkat vaksinasi di Amerika Serikat untuk menekan kasus baru maupun dampak yang diakibatkan oleh Omicron ini. Safira, kembali ke studio. Yandri Subekti, informasi langsung dari New York, Amerika Serikat.